Sosialisasi itu penting dan komunikasi. Sosialisasi dan pengawasan ya Mas ya. Jangan kamu di press juragan, jangan perlu di press itu, di press dulu juragan. Iya, sabar no. Oke, rakyat. Ya, sekarang pertanyaan berikutnya ini kan kemarin fresh banget. Oh hari. Nama nih ada. Iya, ini mau bahas soal Jasara Harja. Tadi kan pertanyaannya yang dari Brebes ya itu ya Jawa Tengahnya ya. Oh Cirebon. Nah itu jadi beberapa hari ini Bang Arwan, kebetulan hari ini banget anggotanya Mbak Inces meninggal. Terus beberapa waktu lalu anggota Miss Biardi mana dia? Tuh kan dia hilang kalau nggak ngerokok. Terus apa di luar? Mana tuh Miss Biardi suruh masuk? Itu anggotanya yang saya cerita tadi di Sumatera Utara. Pas banget kita hari ini kita harlah di Medan, itu anggota kami tuh belok, terus dari lawan arah tuh ada motor, terus masuk ke kolong, terus kan kepalanya kena apa tuh? Gardan. Nah terus ngurus jasa harga susah. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Karena kalau terjadi kecelakaan kan aturannya simple, tapi ngurusnya simple nggak? Susahnya di mana? Coba cerita susahnya di mana? Iya. Kalau ngurus jasa raja Pak, nih mohon maaf ya, kalau ada kecelakaan itu kita nggak bisa Pak ngurus sendiri, harus kepolisian yang ngurus. Harus kepolisian. Itu kalau cairnya MD 23 juta ya, Iya. itu dipotong Pak, paling sampai ke keluarga 10 sampai 15. Oke, apakah hal itu dialami banyak teman-teman di sini? Iya Bu. Oknum itu Bu bisa bikin negara sendiri ya Bu. Ya sabar. Oke, sekarang dijawab sama yang punya Jasara Harja. Kita kasih air dulu ya. Jadi makasih tadi Pak Iqbal ya yang nanya nyinggung soal oknum-oknum lah. Ya, memang ini yang harus kita sikapi bersama. Saya bersyukur hadir di sini di hadapan teman-teman semua, diundang oleh Mbak Ika dan ditugasi oleh Pak Ketum ini. Kita bisa berinteraksi terikat dengan komunitas-komunitas. Karena salah satu tugasnya Jasara Harja diamanatkan oleh negara itu adalah menyerahkan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas dan juga penumpang angkutan umum. Itu udah wajib negara melindungi. Ya, hanya saja prosesnya dalam pengajuan santunan, ya, dalam setiap kejadian kecelakaan itu masyarakat yang menjadi korban wajib membuat laporan kejadian. Itu undang-undangnya menyatakan demikian, wajib. Nah, laporan dari kejadian itulah menjadi dasar bagi kami Jasara Harja untuk membayarkan atau menyerahkan santunan. Kami bekerja berdasarkan aturan yang ada. Nah, saya tidak mungkiri ya di dalam praktek, di dalam implementasinya di lapangan pasti banyak dinamikanya. Ya. Baik itu dari prosesnya, dari interaksi dengan beberapa oknum ataupun beberapa instansi dalam mengeluarkan laporan ataupun tapi kami berusaha. Yang pertama, saya menjamin ya di hadapan Bapak Ibu semua tidak ada oknum Jasara Harja yang pungli. Itu. Kalau ada, laporkan ke saya dan saya tidak segan-segan untuk memberantas itu. Ya, karena kami tidak ada mentolerir itu, zero tolerance terhadap fraud. Ya, Bapak Ibu boleh jamin dan laporkan ke saya. Ada Pak Emil juga, ada teman-teman sini, ada Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, ada Pak Radito. Ya. Tapi kami tidak bisa lepas dari proses apa yang diatur oleh regulasi, yakni undang-undang. Bahwa warga negara kalau mau mendapatkan haknya terhadap perlindungan yang diberikan oleh negara dalam bentuk santunan kecelakaan harus lapor, membuat laporan kejadian. Nah, apabila dalam proses laporan kejadian tersebut mengalami kendala, makanya tadi Pak Pahala sudah menyampaikan informasi, catat nomor HP saya,
Mau Bapak ada melihat kejadian di Subang, mau lihat kejadian di Medan, ya telepon aja Pak Pahala, nggak masalah. Kita terintegrasi, ya 29 kantor wilayah seluruh Indonesia, dan kita punya 63 kantor cabang, ya. Kita juga punya 500 sekian jaringan kantor bersama Samsat. Itu petugas jasa raja hadir di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kami akan membantu mengawal prosesnya, dan jangan mentolerir ataupun memberikan 1 rupiah pun kepada petugas jasa raja. Tidak. Nah, petugas kami akan mengawal, membantu untuk memastikan proses berjalan dengan baik. Saya pun juga ketika bertugas di lapangan di wilayah menemukan kendala-kendala seperti itu. Apa yang saya lakukan? Kita viralkan aja berita di media. Maka semua instansi yang terkait pasti akan mengambil penuh untuk menindaklanjuti. Kalau jasa raja saya nggak ada kekhawatiran, petugas kami itu sudah mempunyai service level agreement atau sudah disumpah untuk selalu sedia selama 24 jam 7 hari tidak mengenal lelah. Karena apa? Kecelakaan nggak kenal waktu kan? Bisa kejadian subuh, maghrib, isya, nggak ada yang bisa tahu. Tapi kalau Pak Pahala ditelepon, kapanpun siap. Saya pernah uji beliau. Beliau baru keluar kebaktian dari gereja, saya telepon beliau langsung nyamperin korban di rumah sakit, di rumah sakit mana? Murni Teguh, di dekat Sudirman sana, Tamrin. Beliau datang dengan seragam jasa raja yang abu-abu. Itu komitmen kami, dan kami siap mengawal. Apabila memang ditemukan ada oknum-oknum, ya laporkan aja, sampaikan kemana? Ke kami. Ruwetnya ada di mana? Kusutnya ada di mana? Nah, upaya yang lain yang kami lakukan adalah kami bekerja sama dengan, kalau misalnya korban kecelakaan biasa dibawa kemana sih kalau misalnya ada korban? Rumah sakit kan? Makanya kalau Bapak Ibu ketika melihat ataupun mengalami, mohon maaf, laporkan kepada polisian. Kalau tidak, segera ke fasilitas kesehatan medis yang terdekat. Kita pun juga di beberapa wilayah sudah kerjasama dengan puskesmas kok, RSUD, RSUP, semua swasta ada kerjasama. Ada 2000 berapa Pak Emil? 2.700 rumah sakit seluruh Indonesia, kecuali rumah sakit bersalin ibu dan anak tidak. Ya. Rumah sakit spesialis jantung atau kanker enggak, karena rujukan korban kecelakaan tadi yang dokter Hasmi menyampaikan, ya, Tebet, UKI, RSCM itu rujukan biasa kecelakaan. Nah, dengan membawa korban kecelakaan ke rumah sakit, maka ada sistem kita kerjasama dengan rumah sakit dan juga BPJS Kesehatan. Ketika di UGD, korban akan ditanya atau pasien datang akan ditanya, Bapak, Ibu kenapa? Oh, saya kecelakaan, ditabrak yang tadi mungkin kejadian itu Mbak Ika ya, yang di mana? Yang Cirebon, yang tadi motornya masuk ke bawah Medan. kolong Medan, maaf Medan, ya, kalau masuk gardan ya. Korbannya udah bisa ditanya Pak. Kenapa? Korbannya udah bisa ditanya Pak. Oh iya enggak, saya nggak nanya korbannya, yang ngantar ke rumah sakit gitu ya, pasti ada yang ngantar kan gitu. Nah, kemudian kalau diantar ke rumah sakit, maka ada sistem secara online akan memberitahukan kepada petugas jasa raja bahwa ada pasien dia korban kecelakaan. 1 kali 24 jam petugas jasa raja harus respon. Kalau enggak, sistem kami akan membaca ada notifikasi kecelakaan dari rumah sakit, kok petugas nggak respon. Itu udah kena kondite, catatan. Nah, setelah kita 1 kali 24 jam respon ke rumah sakit, kita tanya kejadian apa? Oh, kejadiannya saya ditabrak. Kalau ditabrak ada kemungkinan bahwa terjamin jasa raja, maka petugas kami akan melakukan cross check, meminta keluarga korban juga, yuk kita ke polisi buat laporan kepolisian kalau belum dibuat. Gitu. Kalau sudah dibuat, maka keluar surat jaminannya untuk korban perawatan. Kalau yang korbannya meninggal gimana? Ya, sama. Kita akan lakukan survei ke TKP, kita minta keluarga ahli waris untuk mengurus laporan, akan kita kawal. Gitu. Untuk memastikan bahwa tadi kesulitan-kesulitan tadi itu bisa diminimalisir. Ya. Dan uang yang kita serahkan itu nggak ada lagi cash oleh petugas, semua sudah ditransfer melalui rekening bank. Makanya saya menyarankan
Setelah diterima di rekening bank, kalau ada pihak-pihak lain yang datang, udah hiraukan aja, jangan hiraukan. Ini hak kami kok, gitu. Ya, laporkan aja sampai ke Kapolri kemana atau ke Pak Moreno gitu kan. Masalahnya Begitu. mengerjakan surat keterangannya itu Pak yang biasanya dipersulit Pak. Iya, makanya Yang minta surat keterangan ke kepolisian. Betul. Itu yang paling sulit. makanya sekarang teman-teman kan sudah kenal kami, Jasara Harja. Ya, hubungi kami. Ya. Saya pun menerima kok ada pengaduan melalui DM di Instagram saya, arwan_m.official. Silakan, sampaikan. Susah nih ngurus LP-nya nih, laporan polisinya, gitu. Sampaikan aja. Kalau perlu nanti kayak Pak Dito ya koordinasi dengan Pak Dirlantasnya, gitu, yang di wilayah DKI. Kami lakukan itu karena apa? Ini hak masyarakat. Gitu. Jadi saya mohon teman-teman jangan skeptis dulu, jangan negative thinking dulu. Memang masalah pasti ada, ya. Apalagi kita masih hidup di Republik ini. Gitu. Tapi kita harus cari solusinya. Seperti tadi Pak Moreno juga sampaikan, Pak Ketum sampaikan, beliau siap untuk fight untuk kita semua. Sama, kami siap membantu asal kami diinformasikan, dilibatkan. Gitu. Ya. Nah, tugas kami adalah untuk mengingatkan rekan-rekan mitra yang memang nanti terlibat dalam proses penyerahan santunan. Gitu. Jadi mulai dari detik ini kita menatap ke depan. Peran dari RBPI, Mbak Ika tentunya ya di wilayah nanti kita siap Mbak, untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan lebih dalam lagi mengenai santunan Jasara Harja dan juga pertanggungannya seperti apa. Tentunya untuk melengkapi dari kesejahteraan ataupun juga well-being dari anggota-anggota RBPI. Jangan sampai juga teman-teman anggota di perjalanan ada resiko yang tidak terlindungi. Nah ini penting sekali. Gitu.